Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hormat kepada Bapak Ridwan Arif selaku dosen dari mata kuliah metode penelitian. Kami dari kelompok 1 absen 1 dari sampai 5 kelas 3 Teknik Elektronika A ingin mempresentasikan tugas akhir dari metode penelitian, yaitu dengan judul rancang bangun sistem keamanan ganda pada pintu rumah. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Ada Abdul Rahmat Hakim, Alvin Eka, kemudian saya sendiri Agil Rizky Arianto, ada Ahmad Hoirudin, dan yang terakhir ada Ahmad Irfan Nurudin, serta pembimbing yaitu Bapak Ridwan Arif Cahyono sendiri. Next. Di sini ada 4 poin pokok yang akan kita bahas. Yang pertama ada latar belakang, kemudian ada metodologi penelitian, ketiga ada hasil dan pembahasan, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Next. Latar belakang merupakan cikal bakal bagaimana kita bisa mengambil judul ini. Next. Tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan sebuah bangunan penting bagi manusia yang digunakan sebagai tempat tinggal si manusia itu sendiri ataupun untuk menyimpan barang-barang berharga miliknya. Oleh itu, sistem keamanan dari tempat tinggal ini perlu adanya penanganan khusus demi tempat tinggal yang aman dari tindak kejahatan. Next. Berbicara mengenai tindak kejahatan, pada slide ini kita bisa lihat itu merupakan data kasus kejahatan konvensional selama 2 pekan pertama di tahun 2021. Menunjukkan bahwa kejahatan yang berkaitan dengan sistem keamanan bangunan sangatlah signifikan. Bisa kita lihat pada kejahatan nomor 2 ada pencurian dengan pemberatan, serta nomor 4 pencurian kendaraan bermotor. Salah satu penyebab angka kejahatan yang berkaitan tentang sistem keamanan pintu rumah ini sangat signifikan, yaitu dari kelalaian si penghuni bangunan atau rumah tersebut. Kemudian akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang fishbone diagram, yaitu tindak kejahatan pada sistem keamanan tempat tinggal. Dari data yang telah kita kutip dari medcom.id, yaitu terdapat tindak kejahatan pada sistem keamanan tempat tinggal. Itu penyebabnya terdiri dari beberapa penyebab, yaitu main, material, mesin, dan metode. Nah, pada penelitian kami kali ini, kita memfokuskan kepada permasalahan yang disebabkan oleh manusia, yaitu pemilik rumah lupa mengunci pintu dan kekurangnya kesadaran pemilik rumah akan pentingnya sistem keamanan rumah, sehingga terjadilah tindak kejahatan pada tempat tinggal. Next. Rumusan masalah yang didapat dalam penelitian ini adalah kebanyakan orang ketika akan pergi keluar rumah, mereka lupa apakah sudah mengunci pintu atau belum. Ketika mereka lupa mengunci pintu rumah, maka mereka harus kembali ke rumah untuk mengunci pintu rumahnya. Itu akan membuang waktu ketika mereka sedang terburu-buru. Oleh karena itu, dibutuhkan alat pembantu untuk menyelesaikan masalah seperti di atas. Next. Dari permasalahan yang telah terjadi di sebelum yang telah kami sebutkan sebelumnya, jadi tujuan penelitian ini yaitu merancang bangun alat untuk pemantau kondisi pintu menggunakan ponsel pintar agar penghuni rumah bisa mengetahui kondisi pintu terkunci atau belumnya. Dan yang kedua, merancang bangun aplikasi Android yang dapat memudahkan penghuni rumah mengunci pintu dari jarak jauh tanpa harus kembali ke rumah. Selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya ada metodologi. Dimulai dari alur penelitian. Alur penelitian ini dimulai dari mengidentifikasi masalah dan juga mencari solusi dari masalah yang telah ditemui. Setelah itu kita mencari literatur atau sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita buat dan juga membuat aplikasi yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini. Selanjutnya. Nah, untuk flowchart alur penelitiannya kita mulai. Setelah itu kita mengidentifikasi masalah, identifikasi solusi atau pemecahan masalah yang telah kita dapat.
Setelah itu kita mencari sumber-sumber yang berkait dengan penelitian yang akan kita lakukan. Setelah itu ada perencanaan desain dan persiapan, ada membuat alat dan membuat aplikasi. Nah, saat membuat alat dan membuat aplikasi, keduanya akan diuji. Apabila setelah bekerja sesuai harapan, maka akan digabungkan alat dan aplikasinya. Setelah itu kembali ke verifikasi. Apabila hasilnya bagus, maka kita melangkah ke pengujian hasil. Apabila hasilnya tidak sesuai harapan, kita lakukan ulang untuk pembuatan aplikasi atau pembuatan alat. Setelah itu pengujian hasil dan mulai kembali. Selanjutnya, untuk selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dibagi menjadi beberapa step. Yang pertama ada studi kepustakaan atau mencari sumber-sumber pustaka yang mendukung penelitian dan juga memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam penelitian. Setelah itu ada observasi. Nah, observasi di sini kita melihat alat yang sebelumnya sudah dibuat yang kemungkinan sama atau mungkin mirip dengan alat yang ingin kita buat juga, sehingga dapat dijadikan suatu acuan. Selanjutnya, untuk teknik pengolahan data, setelah mengidentifikasi masalah yang sudah ada, kita mencari solusinya menggunakan metode diskusi. Dan setelah kita sudah menemukan solusinya, kita membuat alat sistem keamanan ganda yang terdapat pada pintu rumah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Dari hasil pembahasan yang pertama yaitu gambar perancangan atau flowchart alat. Di sini dari scan kondisi button, lalu masuk ke ESP, lalu masuk ke kondisi pintu, dipecah jika kondisi belum terkunci, bisa mengaktifkan kunci darurat on. Jika pintu sudah terkunci, kita bisa menonaktifkan kunci darurat off. Selesai. Selanjutnya, ini ada gambaran tentang alat yang sudah dibuat. Gambar kiri ada gambar tampak depan dari pintu rumah, dan gambar yang kanan tampak dalamnya. Pada alat ini juga terdapat komponen seperti kunci locker. Untuk mengunci manual, ada solenoid door lock. Untuk kunci darurat dan push button sebagai pembaca dari kunci locker biasa yang tertanam pada tembok atau kusen. Selanjutnya di kiri juga ada gambar komponen penghubung ke internet, dan yang kanan ada sumber listrik. Di sini juga terdapat komponen seperti ESP32, relay, sumber 12 VDC dan 5 VDC. Next. Ya, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu gambaran yang dimana di sini memiliki flowchart. Flowchart dari aplikasi kami itu pertama itu mulai, yang kedua ada scan kondisi button, lalu masuk ke ESP melalui PHP, lalu dari PHP dikirim datanya ke database MySQL non web host, lalu dari database diolah masuk ke aplikasi. Nah, lalu setelah masuk aplikasi akan ditampilkan di sini ada kondisi. Jika kondisinya 0, maka kunci darurat akan on dan pintu kunci darurat akan on. Tapi jika kondisinya 1, maka print kunci darurat off dalam aplikasi lalu selesai. Di sini ada gambar aplikasi yang dimana di samping kanan kiri ini ada tampilan dari aplikasi kami, yang mana ada 3 buah tombol. Yang pertama adalah tombol kondisi kunci pintu, yang kedua dan ketiga adalah tombol on dan off untuk solenoid door lock. Di sini ada percobaan dari yang telah kami lakukan. Di sini dari 10 kali percobaan semuanya sukses, tidak ada kendala. Di sini ada kesimpulan. Yang pertama, pemantauan kondisi kunci manual pintu rumah dapat dilihat pada aplikasi ponsel pintar dengan memanfaatkan push button yang akan mengirimkan kondisi kunci pintu manual secara otomatis ke dalam aplikasi yang ada pada ponsel pintar. Yang kedua, penguncian pintu dari jarak jauh dapat dilakukan melalui aplikasi yang telah dibuat. Pembuatan aplikasi ini dimaksudkan untuk memudahkan pengguna alat untuk dapat mengunci pintu dari jarak lagi ke rumah.
kami membuat desain aplikasi sederhana mungkin untuk menunjang hal tersebut. Lalu ada saran, yang dimana pertama penelitian selanjutnya dapat menambahkan sumber listrik cadangan untuk mensuplai tenaga pada saat alat jika terjadi mati listrik yang menyebabkan seluruh alatnya nantinya digunakan. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat membuat aplikasi yang dapat digunakan di berbagai device, karena saat ini kami hanya membuat pada aplikasi Android-nya saja. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita hubungkan ESP32-nya dengan power supply, kita hubungkan ESP-nya dengan internet dengan kita memberikan hotspot. Nah, kita cek hotspotnya, kita cek pengelolaan koneksi. Di sini kami memberikan ESP32 nama dengan nama ekspresif. Nah, di sini sudah terhubung ya, kita lihat. Lalu kita bisa mengoperasikannya dengan aplikasi yang telah kita buat, itu safety door. Nah, sekarang kita akan mengecek kondisi pintunya. Kondisi pintu kita cek. Nah, ternyata di sini pintu sudah terkunci ya. Di sini pintu tidak bisa dibuka. Nah, sekarang kita coba kendorkan kita buka kuncinya. Nah, ini sudah bisa, pintunya sudah bisa terbuka. Kita cek, coba didorong. Nah, sudah bisa terbuka ya ini ya. Kita cek di sini kondisi pintu pada aplikasi. Nah, pintu belum terkunci, sudah berubah. Lalu kita coba kunci daruratnya, kita on kan. Baik, ini di statusnya kunci on. Nah, di sini sudah bisa terkunci ya. Di sini terkunci ya, sudah terkunci. Itu menandakan solenoidnya telah terkunci. Lalu kita buka. Nah, di sini sudah terbuka. Coba sekali lagi dioperasikan, nanti kita lihat pergerakan ininya, pergerakan solenoidnya. Kita on kan. Lalu kita lihat. Nah, di sini sudah ini ya. Lalu kita off kan. Kita cek lagi solenoidnya. Nah, bisa masuk. Akhirnya bisa masuk. Baik, seperti itu demonstrasi alat kami, yaitu penguncian dan monitoring pintu dari aplikasi Android. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.